Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimulakan Allah. Bumi sangat butuh dengan air hujan. Ketika hujan turun, maka sumber kehidupan berdatangan. Tanaman tumbuh dan dia menjadi bahan makanan bagi makhluk yang ada di sekitarnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan air ini sebagai sumber kehidupan sebagaimana Allah firmankan, wa ja'alna min kulli syai'in hayy wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan segala sesuatu itu hidup dari air. Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan ilmu yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam layaknya air hujan yang turun, sedangkan hati manusia seperti permukaan tanah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda, kamathalil ghaitsil katsir asabat ardan." Perumpamaan ilmu dan petunjuk yang Allah berikan kepadaku itu seperti hujan turun di muka bumi. Yang namanya tanah akan menjadi subur, bisa menghasilkan aneka tanaman ketika dia diairi. Maka demikian pula hati seorang hamba apabila sering dihujani dengan ilmu, dengan firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati ini akan menjadi hati yang subur dan bisa menghasilkan amal saleh. Sebaliknya tanah akan gersang, tidak memberikan manfaat ketika jarang tersentuh dengan air. Maka hal yang sama akan terjadi pada hati manusia yang sama sekali tidak pernah diajak untuk mendengarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, akan menjadi hati yang mati sehingga tidak memberi manfaat bagi pemiliknya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah jadikan kita sebagai hati yang mati. Karena itulah hadirin dimakan Allah, setiap hari Jumat Allah wajibkan bagi kaum muslimin laki-laki untuk hadir Jumatan. Setidaknya kalaupun dalam waktu sepekan dia tidak punya kesempatan untuk mendengarkan kajian, dia harus dipaksa untuk mendengarkan khutbah Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi hamba-hamba yang beriman. Al-Quran telah mengubah dunia. Kondisi masyarakat jahiliyah yang demikian luar biasa rusaknya diubah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kurun waktu selama 22 tahun sekian bulan. Dan perubahan itu perubahan yang sangat drastis. Dari yang awalnya rusak, kemudian mereka menjadi pahlawan bagi umat, seperti hadirnya para sahabat. Maka siapapun punya peluang yang sama untuk jadi orang saleh, jadi orang baik, jadi manusia-manusia hebat, sepanjang dia mau mendekat kepada Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya
bahwa para sahabat mereka tidak akan sesat sepanjang mereka memahami dan mempelajari Al-Quran dan memahami sunnah Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian akan jadi kafir sementara kalian membaca kitabullah, dibacakan kepada kalian Al-Quran, wa fikum rasuluh, dan di tengah kalian ada Rasulullah. Allah kasih jaminan kepada para sahabat, mereka tidak akan menyimpang sepanjang mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di antara kita mungkin punya masa silam yang kelam. Ada di antara kita yang dulunya preman, kemudian berubah menjadi orang beriman. Ada mungkin di antara kita yang dulunya penjahat, sekarang dia berusaha rajin salat. Ada di antara kita yang mungkin dulunya adalah orang yang rusak, sekarang dia memperbaiki dirinya. Tapi barangkali masa silam kita tidak lebih kelam dibandingkan masa silamnya para sahabat. Sebagian di antara sahabat ada yang pernah membunuh anak perempuannya. Di antara mereka ada yang rajin berbuat zina. Di antara mereka ada yang memperbudak manusia merdeka. Di antara mereka ada yang mau mencoba melakukan pembunuhan kepada Rasulullah SAW, dan aneka kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah masa silam. Mereka tenggelam dengan aneka maksiat dan kedurhakaan kepada Allah. Tapi pada saat hidayah sudah hinggap di relung hatinya, terjadi perubahan luar biasa. Yang dulunya penjahat, selanjutnya mereka jadi orang-orang saleh, pejuang bagi agama. Kita berutang budi kepada para sahabat Nabi SAW yang mereka menyebarkan dakwah Islam ini sampai tetes darah yang terakhir. Yang dulunya mereka adalah manusia-manusia yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya SAW. Artinya hati kita tidak lebih keras dibandingkan mereka, sehingga kita punya peluang yang sama untuk jadi orang hebat sebagaimana mereka sepanjang kita mendekat kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa andaikan Al-Quran ini diturunkan ke gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a, engkau akan lihat gunung itu khusyuk dan tunduk min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Batin manusia tidak lebih keras dibandingkan batu secara fisik, sehingga bagi siapa yang mau mendengarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dia punya peluang untuk menjadi orang baik. Tidak boleh ada orang yang mengatakan, aku adalah makhluk yang kotor, yang penuh dengan dosa. Aku mungkin pernah mencuri banyak harta, bahkan pernah membunuh dan menghilangkan nyawa. Aku pernah merampok, aku pernah berbuat jahat, pernah berbuat maksiat, dan aneka maksiat yang lainnya. Allah membuka peluang bagi siapapun hambanya untuk taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah ya Muhammad, wahai para hambaku yang mereka asrafu ala anfusihim, yang sudah tenggelam dengan aneka maksiat, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa. Dan kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, karena itu suudzon kepada Allah. Sepanjang kamu mau serius untuk mendekat kepada Allah, bertobat kepada Allah, dosa apapun yang pernah kau lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu tobat bagimu, asal kau mau bertobat. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua bentuk dosa. Beragam dosa Allah ampuni. Bahkan sampai orang yang sujud kepada berhala, kalau dia taubat Allah bisa ampuni. Maka tidak boleh misalnya orang mengatakan, aku sudah kotor dengan dosa, masa aku pantas untuk datang ke masjid? Aku nggak layak untuk mendekat ke masjid. Aku adalah orang najis yang penuh dengan maksiat. Justru ini adalah godaan yang diberikan oleh setan agar Anda semakin jauh dari Allah. Perlu kita pahami, ketika seorang berbuat salah di hadapan Allah, dia berbuat maksiat kepada Allah, lalu dia punya rasa takut kepada Allah, kemana dia harus lari? Apakah menjauh dari Allah, ataukah seharusnya dia semakin mendekat kepada Allah?
Kalau kita takut kepada sesama manusia, manusia takut kepada manusia. Misalnya si A berbuat salah sama si B, dan si B ini orangnya jahat, galak, orangnya kuat, punya banyak pasukan misalnya, tapi dia kejam. Mungkin si A karena takut kepada si B dan dia pernah berbuat salah kepada si B, dia akan lari menjauh dari si B. Jangan sampai ketemu B, jangan sampai ketangkap oleh B. Makhluk kalau takut kepada makhluk yang lain, maka dia akan menghindar menjauh dari makhluk. Tapi ketika makhluk takut kepada Khalik, ainal mafar, mau lari kemana itu makhluk? Dia mau lari kemana? Kalau tidak lari mendekat kepada Allah. Maka salah besar kalau sampai ada orang yang dia merasa bahwasanya dirinya telah berbuat salah, banyak dosa, banyak maksiat. Dia sadar kalau dia salah. Kemudian dia tidak mau mendekat untuk bertaubat, tidak mau mendekat ke masjid, merasa saya sudah berlumur dengan dosa, saya kotor badannya. Kemudian dia semakin jauh dari ketaatan kepada Allah. Kau mau lari kemana? Kemanapun kau lari, Tuhanmu akan memberikan balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatanmu. Oleh karena itulah kita diajarkan, ketika seorang hamba takut kepada Allah, maka mendekatlah kepada Allah. Dalam doa selesai salat witir, kita mengucapkan kalimat Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu, min sakhatik, dari murkamu. Untuk berlindung dari murka Allah, kita berlindungnya kepada ridha Allah. Karena nggak mungkin kita mencari perlindungan kepada yang lain. Wa bimu'afatika min uqubatik, dan aku berlindung dengan ampunanmu ya Allah, min uqubatik, dari hukumanmu. Kalau kau pengen terhindar dari hukuman Allah, kau tidak bisa berlindung kepada siapapun. Berlindunglah kepada ampunan Allah. Wa a'udzubika minka, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, minka, darimu. Kita berlindung kepada Allah dari Allah. Apa maknanya? Di saat seorang hamba dia takut kepada Allah, dia khawatir dihukum oleh Allah, dia merasa banyak dosa kepada Allah, kepada siapa seorang hamba ini seharusnya berlindung? Tidak ada satupun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti inilah idealnya seorang muslim. Pada saat dia memiliki banyak sekali kesalahan, seharusnya dia mendekat kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah ta'ala mengampuni semua dosa. Namun ini harus dilalui dengan cara yang bersangkutan mau serius untuk bertobat, mau mendekat kepadanya. Bukan berharap ampunan tapi terlena dengan maksiat dan dosa. Percuma saja ketika ada orang yang tenggelam dalam maksiat tapi dia merasa yakin kalau dia diampuni. Ini orang yang tertipu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Ceritakan kepada para hambaku, anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi ingat, wa anna adzabi huwal adzabul alim, tapi azabku adalah azab yang menyakitkan. Sehingga di sana ada keseimbangan. Kalau kau serius mau taubat, ingin mendapatkan ampunan dari Allah, jangan lanjutkan maksiatmu, segera berhenti. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang telah dibukakan hatinya oleh Allah untuk mengakui kesalahannya, baik kesalahan berupa meninggalkan ibadah, baik kesalahan berupa melanggar aturan Allah. Ada yang mungkin dulu banyak minum khamr, ada yang mungkin dulu rajin berbuat zina, ada yang melakukan transaksi riba, ada yang melakukan aneka pelanggaran kepada hak orang lain. Semua punya peluang taubat yang sama sepanjang Anda mau mendekat kepada Sang Pencipta. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah,
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimulakan Allah. Terkadang ada orang yang dia bertahan dalam kemaksiatan disebabkan karena pengaruh lingkungan dan pengaruh komunitas. Karena itulah salah satu di antara upaya taubat yang serius adalah hijrah. Bagaimana bentuk hijrah itu? Tinggalkan semua pengaruh kejahatan. Nabi SAW pernah bercerita tentang orang yang membunuh 99 nyawa. Setelah dia menghabisi 99 nyawa, dia merasa berdosa. Dan dia takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala bukakan nuraninya sehingga dia masih punya rasa takut setelah membunuh 99 nyawa. Maka dia pengen taubat. Lalu dia cari tahu informasi, kemana saya harus taubat. Diarahkan, coba kamu konsultasi sama ahli ibadah. Si A itu orang ahli ibadah. Akhirnya dia datang kepada si A, minta arahan apa yang harus dia lakukan setelah dia membunuh 99 nyawa. Si A ini bukan ahli ilmu. Dia nggak ngerti tentang aturan. Bukan orang yang belajar agama, tapi rajin ibadah. Karena dia bukan ahli ilmu, maka saat ditanya si A, jawabannya asal-asalan. Jawabannya salah. Apa dia jawab? Kalau sudah 99 nyawa, kau nggak ada pintu taubat. Sudah, nggak ada kesempatan taubat bagimu. Akhirnya orang ini emosi, kemudian dia langsung bantai si A, sehingga genap nyawa yang dibunuh 100 manusia. Setelah dia membunuh ahli ibadah ini, penyesalannya semakin menjadi. Dia semakin pengen bertaubat kepada Allah. Akhirnya diarahkan kepada siapa saya harus konsultasi. Diarahkan kepada orang yang berilmu. Tanyakan kepada si B. Si B itu seorang ulama. Akhirnya dia datang ke tempatnya si B. Kemudian si B memberikan arahan. Allah mengampuni semua dosa. Dan tidak ada makhluk yang bisa menghalangi makhluk yang lain untuk bertaubat. Maka kau punya kesempatan untuk bertaubat, tapi ada syarat. Apa syaratnya? Kau tinggalkan kampung halamanmu, tempat tinggalmu, karena itu adalah tempat tinggal yang buruk. Kau dapat pengaruh buruk dari mereka. Pindahlah kau ke kampung C. Di kampung C, di sana ada banyak orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang soleh di sana. Akhirnya dia pun menuruti syarat semacam ini. Dia tinggalkan kampung halamannya dan dia pindah ke kampung sebelah dengan jarak tempuh sekian. Dan belum sampai di kampung sebelah, orang ini mati. Namun kemudian amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya pelajaran yang berharga di sini, bahwa di antara penyebab kenapa orang itu bisa berubah jadi baik maupun jadi buruk adalah keberadaan lingkungan. Maka terkadang orang jahat karena lingkungannya, orang baik juga karena lingkungannya. Tinggal Anda punya pilihan. Anda mau pilih siapa yang akan memberikan pengaruh bagi hidup Anda, orang baik ataukah orang buruk. Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalili. Manusia itu kualitas agamanya ditentukan oleh teman dekatnya. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, as-sahibu sahib, yang namanya teman itu bisa nyeret. Sebagaimana teman bisa nyeret orang menuju surga, teman juga bisa nyeret orang menuju neraka. Maka sangat disayangkan kalau kita salah pergaulan. Dan tolong awasi putra-putri kita, jangan sampai mereka dirusak oleh temannya. Padahal kita yang menafkahi mereka, kita yang membiayai hidup mereka, tapi ternyata isi hatinya dipengaruhi oleh orang lain, yaitu temannya. Kemudian yang kedua, taubat itu di antara bentuknya adalah mendekat kepada orang baik, kepada orang saleh. Oleh karena itulah, bagi siapa yang serius ingin melakukan perubahan pada dirinya, sudah saatnya dia tinggalkan orang yang punya pengaruh buruk dan mendekat kepada orang baik. Belajar agama kepada ustadz, belajar agama kepada para tokoh agama yang mereka mengajarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Alhamdulillah, salah satu contohnya di masjid ini,
Yang tadi sudah diumumkan ada banyak sekali kajian. Anda punya peluang waktu yang cukup untuk datang. Jangan disia-siakan. Di saat itulah kita bisa mendapatkan peningkatan iman. Karena hanya di majelis ilmu, iman seorang hamba akan semakin bertambah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melimpahkan hidayah kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan pembimbing dan seorang guru yang baik kepada kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih sempurna, mendekat kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sebab inilah yang bisa mengubah orang-orang jahiliyah menjadi para sahabat yang mulia. Maka kalau kita ingin berubah, jadi orang buruk menjadi orang baik, kita dekatkan diri kita kepada Al-Quran dan hadis. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'awat, ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda was sadad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.